Kenapa kalian belum mati? Tak usah bertanya lagi. Kami semua adalah dewa, tak bisa mati semudah itu. Malam harinya Biksu Tong mengajak para muridnya untuk menyalin kitab. Menurutnya, seluruh orang di kerajaan wanita tidak jahat, hanya saja belum mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, besok ia berniat untuk menggelar ceramah agama di alun-alun dan membagikan kitab-kitab. Karena lelah menyalin kitab berlembar-lembar, Patke pun beralasan pergi ke toilet. Tapi saat mau keluar, ia dihampiri oleh Jenderal Fehung yang langsung membuka seluruh pakaiannya karena ingin menunjukkan tato di punggung yang menjadi kebanggaannya. Jangan macam-macam ya. Aku tak bisa main hantam begitu. Pakai kembali pakaianmu. Tolong, guru, tolong aku guru. Ada guru, apa? Guru, dia ingin menodaiku guru. Bagus kalian semua ada di sini. Kemudian ia menjelaskan, tato yang bertuliskan mengabdi pada negara sudah dituliskan pada seluruh garis keturunannya sebagai perlambang cinta tanah air. Mereka bersumpah jika itu demi bangsa, bahkan nyawa pun sanggup ia korbankan. Lalu dengan nada tinggi ia pun menyuruh rombongan Biksu Tong untuk segera meninggalkan negeri ini karena menganggap mereka ini adalah tiang bencana. Sebenarnya di sini Jenderal Fehung hanya salah paham dengan menganggap kalau Biksu Tong ini menginginkan tahta kerajaan. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun mencoba meluruskannya. Ia hanya kebetulan lewat di tempat ini dan tidak berniat untuk tinggal di sini, apalagi sampai untuk menguasai kerajaan. Sebenarnya besok hanya berniat untuk menggelar ceramah agama demi memberikan pencerahan kepada seluruh orang di kerajaan wanita yang menganggap pria adalah makhluk yang aneh. Setelah mendengar itu, Jenderal Fehung pun merasa cukup lega, akhirnya bersedia meninggalkan mereka. Sementara itu, kabar mengenai Biksu Tong yang akan mengadakan ceramah menyebar dengan cepat dari satu mulut ke mulut yang lain. Sebenarnya rakyat bukan ingin mendengar ajaran Buddha, melainkan hanya ingin melihat sosok laki-laki yang asing bagi mereka. Pada awalnya dengan penuh percaya diri, rombongan Biksu Tong naik ke atas mimbar untuk memberikan pencerahan. Namun di luar dugaan, ceramah itu berjalan dengan sangat kacau karena kelakuan orang-orang yang sangat anarkis. Mereka saling berdesak-desakan sampai mimbar pun hancur dibuatnya. Dan yang lebih parahnya lagi, akibat desak-desakan itu menimbulkan korban jiwa. Ceramah yang harusnya memberikan pencerahan malah berubah menjadi bencana. Malam harinya lagi mereka hanya bisa kecewa akibat kejadian tadi siang. Sun Gokong dan Patke pun mengusulkan untuk pergi meninggalkan tempat ini malam ini juga. Namun tiba-tiba ada benda asing yang dilempar dari luar. Benda apa ini, Kak? Oh, dinamit aktif. Sebuah bom yang langsung meledakkan tempat itu. Ternyata itu adalah ulah dari Jenderal Fehung. Karena acara siang tadi, ia pun semakin yakin kalau mereka ini adalah sumber bencana. Tentu ia sadar konsekuensi dari perbuatannya ini. Sesaat setelah bom itu meledak, ia pun meminum sebuah racun untuk bunuh diri. Karena hukuman yang pasti didapat dari menentang seorang kaisar adalah hukuman mati. Namun ia tidak menyesal sedikit pun, karena sekali lagi ini semua adalah demi bangsa dan negara. Aduh adik, kau ini bagaimana? Sudah kukatakan ini adalah dinamit pasif. Kenapa kau tetap memegangnya, ha? Aku tahu ini dinamit pasif, tapi Kak Gokong tidak menjelaskan apa itu dinamit pasif pada Aku kita. tidak bilang itu dinamit pasif. Aku bilang Apa itu dinamit katamu? aktif, bukan dinamit pasif. Kenapa kalian belum mati? Sesaat setelah racun itu ia minum, ternyata rombongan Biksu Tong masih hidup dan terlihat baik-baik saja. Bagaimanapun juga mereka ini adalah dewa. Tentu saja ledakan itu bukan apa-apa bagi mereka. Dibawalah Jenderal Fehung untuk mengobati racun yang telah ia telan. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat dan kini ia hanya bisa menunggu keajaiban. Wuching dan Patke yang merasa iba ingat kalau kakaknya amat akrab dengan Raja Akhirat. Ia pun memintanya untuk bernegosiasi. Pada awalnya Sun Gokong menolak karena itu tentu tidak semudah kedengarannya. Tetapi karena Biksu Tong juga memohon, akhirnya Sun Gokong pun menawarkan solusi yang lain, yaitu dengan menemui Dewa Taisang untuk meminjam kapsul pengembali arwah. Setibanya di Kayangan, Dewa Taisang tidak ada di kediamannya. Di sana hanya ada muridnya bernama Pingguan. Ya biasalah, Gokong pun mengacau ke sana kemari yang membuat Pingguan merasa sangat kesal. Selang beberapa waktu Dewa Taisang pun datang dan memperkenalkan Pingguan dengan sang kerasakti yang sangat dihormati oleh para dewa. Sun Gokong pun langsung menyampaikan tujuannya, yaitu hanya untuk meminjam pil pengembali arwah. Lalu ia langsung pergi setelah mendapatkan apa yang ia cari. Setelah itu Dewa Taisang memarahi Pingguan karena sudah tidak sopan kepada kerasakti yang bahkan Kaisar Langit pun memandangnya. Terlebih lagi ia pun menghukum muridnya itu saat mengetahui kalau Pingguan yang lalai sudah menggosongkan pilnya. Pingguan yang merasa tindakannya benar menyalahkan Sun Gokong dan dari sinilah ia mulai menaruh dendam.
Sementara itu, setelah memakan kapsul pengembali roh, tubuh Jenderal Fei Hong tidak bereaksi apapun. Sun Gokong lalu menjelaskan bahwa pil itu baru akan bekerja setelah mendapatkan hawa suci. Dan di antara mereka, Biksu Tonglah yang memilikinya, sehingga mau tidak mau, ia harus memberikan hawa suci itu melalui mulut. Dan benar saja, Jenderal Fei Hong pun langsung siuman. Amarah yang sebelumnya meledak-ledak pun menghilang setelah mengetahui kebaikan hati Biksu Tong yang telah menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, rasanya ia telah jatuh hati kepada Biksu Tong. Besoknya, rombongan Biksu Tong pun pergi menemui Kaisar untuk berpamitan karena harus segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Kaisar yang bersikeras tetap melarangnya, akhirnya membuat Sun Gokong pun turun tangan. Tanpa berita Kaisar, kita tidak boleh pergi. Cepat gebuk mereka. Yo, pasukan wanita, siapa yang takut? Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya tibalah mereka di perbatasan. Mereka pun sekarang bisa beristirahat dengan tenang karena sudah berhasil keluar dari kerajaan wanita. Namun setelah melepas dahaga menggunakan air sungai, mereka semua pun mengeluh sakit perut. Selang beberapa waktu datanglah Kaisar beserta pasukannya untuk menjemput mereka. Kemudian ia menjelaskan bahwa sakit perut yang mereka alami diakibatkan air yang telah mereka konsumsi. Ternyata air itu berasal dari mata air ibu dan anak yang jika diminum akan membuat mereka menjadi hamil. Tentu ini semua adalah akal licik Kaisar supaya mereka tetap tinggal. Bahkan tugu perbatasan yang mereka lihat sebelumnya adalah palsu, yang berarti mereka masih berada di kerajaan wanita. Tidak heran melihat perut mereka yang tiba-tiba membesar karena dengan air itu hanya dibutuhkan waktu 9 hari untuk melahirkan. Dengan terpaksa, akhirnya mereka pun menunda perjalanan dan kembali ke istana untuk memikirkan rencana selanjutnya. Di sisi lain, Jenderal Fei Hong yang telah jatuh hati kepada Biksu Tong merasa sangat gembira setelah mengetahui mereka telah kembali. Kaisar dan Tuan Putri mengusulkan agar mereka membatalkan perjalanan dan menetap di kerajaan untuk merawat bayinya. Tentu Gokong menolak, kemudian ia mulai berpikir kalau ada mata air pembuat kandungan, pasti ada mata air penggugur kandungan. Lantas ia pun meminta kepada Jenderal Fei Hong untuk mengantarnya ke sana. Jenderal Fei Hong yang kini berharap Biksu Tong tetap tinggal, segera menghubungi anak buahnya agar mengeringkan mata air penggugur kandungan. Singkat cerita, diantarlah mereka berempat ke tempat yang dimaksud. Sembari mengulur waktu, Jenderal Fei Hong pun memilih jalan memutar agar memakan waktu lebih lama. Dan benar saja, setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka pun telah tiba, namun mata airnya kini telah benar-benar kering. Mustahil, beberapa bulan lalu airnya masih ada. Jelas ini adalah ulah dari Jenderal Fei Hong yang kini tidak membiarkan mereka pergi. Aku tidak mau melahirkan anak. Sun Gokong pun lalu memutar otaknya lagi dan mendapatkan ide untuk meminta obat kepada Dewa Taisang. Namun kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun dari Kaisar Langit yang digelar di kediaman Dewa Taisang. Dengan sangat terpaksa, Gokong pun memutuskan urat malunya dan menceritakan secara lengkap masalah yang tengah ia hadapi. Aku Sun Gokong Sang Sakti tidak pernah takut pada siapapun juga. Kalian semua, dengarkan aku. Mau mengejek silakan saja, tapi aku tidak peduli. Namun Pingguan yang masih merasa kesal, bukannya memberikan obat penggugur kandungan, ia malah memberinya obat penguat kandungan. Jika kalian ingin menguatkan kandungan, kami punya obatnya. Kak Gokong. Setelah itu, ia pun segera kembali ke kayangan. Menindak kesalahan Pingguan sebelumnya, Dewa Taisang pun kini mengusirnya dengan mengatakan tidak sanggup lagi mendidiknya. Aku tidak sanggup mendidik siluman kerbau seperti kau. Cari guru yang lain. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya sadar, justru membuat kebencian Pingguan kepada Sun Gokong semakin menjadi. Ia pun bersumpah selama ia hidup ia akan membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
you look exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are.